Tanya Bante tentang berdana. Setahu saya kan kalau berdana sama orang yang melanggar sila pasti nilainya kecil gitu ya Bante. Pertanyaan saya gini, boleh nggak sih saya punya sifat saya nggak mau berdana sama orang yang pelanggaran sila, tapi saya mau berdana sama anggota sangga aja gitu Bante. Boleh nggak? Terima kasih. Berdana itu ada dua klasifikasi. Yang disebut punya itu kebajikan. Ya. Kalau kita sedang berbicara berdana sebagai satu kebajikan, memang Buddha mengajarkan ada hitungan-hitungan tadi. Misalkan berdana kepada binatang itu berbeda hasilnya dengan berdana kepada manusia yang tidak bermoral. Ada 7 atau 14 individu, itu ada 14 mungkin ya, kita hitung. Berdana yang paling rendah kita berdana kepada binatang, sepiring makanan kepada binatang. Itu akan membawa manfaat mungkin 100 kali kehidupan kira-kira di dalam sutta itu seperti itu. Tapi kalau satu piring makanan ini kita danakan kepada manusia yang tidak bermoral, yang tidak menjaga sila, maka ini pun hasilnya juga lebih tinggi karena mempunyai kekuatan untuk memunculkan buah di 1000 kelahiran dan seterusnya. Kemudian berdana yang lebih tinggi kepada manusia biasa yang bermoral. Kemudian yang keempat adalah manusia biasa yang mempunyai jana, ya. Kemudian yang kelima adalah berdana kepada sotapana, ya, sotapati maga, palak dan seterusnya. Jadi 8, harusnya 14. Yang tertinggi adalah berdana kepada Buddha, ya. Jadi atau kalau kita berdana kepada komunitas, dana yang tertinggi adalah dana kepada sangga, ya. Jadi ini adalah analisa dana dalam konteks kebajikan, punya, ya, yang akan memberikan buah dengan kekuatannya yang berbeda-beda. Tetapi dana juga bisa menjadi dana parami, kesempurnaan di dalam dana, ya, berdana. Dana di dalam parami tidak memerlukan objek yang seperti tadi. Kesempurnaan di dalam berdana justru pada saat kita nggak suka membantu, kita harus bantu. Nah, itu kita sedang menyempurnakan dana parami kita. Ya, dana parami itu bebas dari pilih-pilih tadi. Ya, siapapun kita bantu. Itu kalau kita sedang melatih dana parami. Ya, jadi ada dua. Kalau sebagai kebajikan, sebagai karma baik, memang Buddha mengajarkan ada perbedaan kualitas buahnya. Tetapi kalau berbicara tentang parami, kesempurnaan, maka ya kita harus membantu kepada siapa saja. Hanya dengan demikian, nah, seperti Bodhisatta dulu. Bodhisatta melakukan kebajikan, menyempurnakan paraminya itu objeknya itu siapapun juga. Bahkan pada saat dia menjadi Wesantara, anak istrinya diminta pun dia juga berikan gitu, ya. Jadi dia hanya berdana dengan tujuan untuk menghancurkan pelekatannya, menghancurkan keserakahannya gitu, ya. Jadi berbeda. Jadi kalau pertanyaan Anda salah tidak, kalau saya tidak mau berdana kepada objek A dan hanya kepada objek B, sebaiknya kalau Anda mempunyai kesempatan untuk berdana kepada siapapun, berdanalah. Berdanalah gitu, ya. Dengan niat yang baik berdanalah, karena tidak ada ruginya. Dananca anipalang, itu kata-kata Buddha. Dananca anipalang, tidak ada dana yang tidak berbuah. Itu kata-kata Buddha. Ya, semua dana bisa menghasilkan efek buah, ya. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Nama budaya Bante. Aku mau nanya, seseorang yang berdana misalnya keseluruhan miliknya gitu, misalnya dia memiliki sejumlah uang dan dia mendanakan seluruhnya, dibandingkan dengan orang yang mendanakan misalnya sebagian karena dia merasa dia butuh untuk kehidupan dia. Pokoknya dia nggak ingin dana itu tuh membebani hidupnya dia. Akhirnya dia mendanakan sebagian. Apakah lebih baik dia berdana sebesar mungkin atau dia berdana sesuai dengan kemampuannya? Iya, tergantung pada prakteknya sih. Ya, kalau praktek bodhisatta seperti bodhisatwa kita dulu di banyak cerita di Jataka, beliau sering mendanakan semua gitu. Bahkan anggota tubuhnya juga dia danakan, anggota tubuh.
Bahkan tadi anak istrinya juga dia danakan ya. Ya. Jangan ditiru yang ini mentang-mentang. Anda bukan bodhisattva. Ya. Makanya saya katakan tadi tergantung prakteknya. Kalau bodhisatta mungkin akan melakukan itu. Ya, melakukan itu, tapi kayaknya kita bukan bodhisatta. Jadi, mana yang harus kita lakukan? Kita harus memikirkan kelangsungan kehidupan kita juga. Ya, kelangsungan hidup tidak berlebihan. Pokoknya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Ada seseorang yang sedemikian kikirnya, meskipun hidupnya sudah berlebihan gitu, dia benar-benar berhemat gitu. Padahal kekayaannya tidak bisa dihabiskan di dalam satu kehidupan ini. Ya, saking berhematnya dia juga dalam hal berbuat baik dia juga berhemat. Nah, orang yang seperti ini malah sesungguhnya tidak mengerti ilmu untuk mencapai kebahagiaan, ilmu untuk menjadi orang yang kaya. Anda tahu nggak rahasia kekayaan orang yang kaya itu kenapa? Karena dia sering berdana. Jadi kalau Anda mau kaya itu bukan dengan berhemat, malah dengan sering berdana Anda pasti akan kaya. Ya, mereka yang sukses di dalam kehidupan ini adalah mereka yang sudah baik tradisi kebiasaan berdananya, baik itu di kehidupan lampau maupun di kehidupan yang sekarang ya. Ya, saya pernah bertemu dengan seseorang yang mengatakan di dalam kehidupan kali ini saja dia sering berdana, tetapi dia juga bisa melihat bahwa maaf ini rezekinya, bisnisnya itu jadi semakin lancar, kayak air sumur itu airnya muncul terus gitu. Jadi malah tidak habis-habis, malah makin banyak gitu. Saya pernah bertemu dengan satu orang yang mengatakan hal seperti itu dari kehidupannya sendiri, pengamatan dia ternyata dengan semakin berdana malah membuat segalanya menjadi semakin lancar, semakin mudah. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan Anda, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berdana semua? Kalau kita danakan semua dan kemudian akan membuat hidup kita akan dapat masalah, maka ya jangan dilakukan, karena itu pasti akan mengganggu latihan kita, akan menjadi trigger untuk memunculkan defilements, kotoran-kotoran batin, emosi-emosi negatif, akan membuat kita juga menjadi hidup penuh dengan kesulitan, seperti kata-kata Buddha, Dali diang bikawe dukang loka semingka makbukino, ini kata-kata Buddha. Wahai para biku, kemiskinan adalah penderitaan buat orang-orang yang masih hidup penuh dengan mengejar kenikmatan indrawi atau orang berumah tangga ya, seperti Anda. Kenapa Buddha mengatakan kalau seseorang yang miskin akhirnya tidak tahu bagaimana besok harus melanjutkan kehidupannya, akhirnya mengharuskan dia untuk berhutang. Itu pun sudah satu penderitaan, itu kata-kata Buddha. Kemudian pada saat berhutang dia berjanji bulan depan akan saya lunasi. Pada saat bulan depan jatuh temponya tidak bisa melunasi, dia akan mendengar caci maki dari pemiliknya, orang yang dia pinjamin. Itu pun juga satu penderitaan. Dia janji-janji terus tidak dipenuhi, itu juga penderitaan. Sampai akhirnya orangnya marah, dilaporkan ke polisi, itu penderitaan. Ditahan, penderitaan, dan seterusnya. Jadi itu kata-kata Buddha yang menyiratkan kepada Anda semua, jangan miskin. Kalau Anda miskin, Anda nggak bisa dana makanan buat saya loh. Jadi jawabannya adalah gunakan kebijaksanaan supaya kehidupan masih tetap bisa berlangsung. Jangan memutuskan sesuatu secara emosional, ya. Tetapi Anda harus pastikan, karena kadang emosional tidak hanya berkaitan dengan memberikan semuanya, tetapi emosional juga bisa berdampak pada kekikiran. Ya, kekikiran. Kalau kita bisa memberi katakanlah 1.000, ya sudah 1.000 kita beri gitu. Jangan kemudian dan kita sudah perhitungkan bahwa sisanya masih cukup untuk kita melanjutkan kehidupan, atau besok toh juga ada rezeki lagi karena bisnis masih berputar misalkan. Maka Anda harus semakin menyempurnakan dana Anda. Artinya menyempurnakan itu kalau tadinya hanya berdana 1.000, pelan-pelan Anda tingkatkan dari 1.500, 2.000, 3.000 seiring dengan pertambahan dari misalkan tabungan-tabungan Anda dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya tujuan kehidupan kita itu adalah menghancurkan kemelekatan kita tadi. Ya. Ini kalimat Buddha lagi tentang berdana.
ibaratnya rumah terbakar, rumah yang terbakar, maka semua tempayan yang sudah terbakar bersamanya sudah tidak bisa dipakai lagi. Ya, tempayan, tahu tempayan ya? Tempayan yang ikut terbakar sudah tidak bisa dipakai lagi. Hanya tempayan yang tidak ikut terbakar yang masih bisa dipakai lagi. Ini perumpamaan yang indah yang diberikan oleh Buddha. Kemudian Buddha melanjutkan, semua harta kekayaan Anda yang sudah Anda pakai untuk memuaskan ego-ego Anda, untuk memuaskan nafsu-nafsu Anda, untuk kepentingan pribadi Anda, itu semua ibaratnya adalah tempayan yang sudah terbakar. Karena Buddha mengatakan kita manusia ini setiap detik terbakar juga. Terbakar oleh apa? Terbakar oleh usia tua, terbakar oleh penyakit, terbakar oleh kematian. Jadi semua duit, uang Anda yang Anda pakai untuk hanya kesenangan sendiri ya, untuk menyenangkan diri sendiri, untuk memuaskan nafsu-nafsu Anda, uang-uang tersebut itu adalah ibaratnya tempayan yang sudah terbakar, yang sudah tidak akan bisa Anda pakai di kehidupan berikutnya. Tetapi dana Anda yang Anda berikan untuk dana parami, dana ini, dana itu dan lain sebagainya untuk menolong orang lain ya, tidak hanya di lingkungan Buddhis, mungkin ada teman-teman Anda yang non Buddhis yang membutuhkan bantuan, kemudian Anda bantu dengan dana-dana Anda, maka itu adalah ibaratnya tempayan yang tidak ikut terbakar. Dana Anda yang Anda pakai untuk menolong orang lain, untuk melepaskan pelekatan kita, itu adalah tempayan yang tidak terbakar, yang masih bisa dipakai di kehidupan kita yang berikutnya. Itu nanti yang akan mengikuti Anda terus, yang akan mendukung lancarnya bisnis Anda, yang akan mendukung mudahnya Anda mencari uang di dalam kehidupan ini ataupun besok ya, yang akan mendukung Anda untuk mencapai nibbana juga. Ya, karena kalau dana parami Anda sudah sempurna, benar-benar sempurna, nibbana sudah di depan mata. Ya, jadi sekarang Anda hitung berapa persen dari Anda, dana Anda, uang Anda yang ibaratnya adalah tempayan yang sudah terbakar. Kalau di sebelah ada tempayan yang tidak terbakar itu 10%. Anda berapa persen? Yang tidak terbakar? 2,5%. Jadi kira-kira begitu, Felicia? Oke, ada yang lain?